Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk bermuwajahah, untuk bertatap muka, untuk bertemu, meskipun secara fisik kita sama-sama di tempat yang berbeda. Tetapi sekali lagi, mari kita syukuri kenikmatan Allah ini, karena hanya dengan sikap syukur itu kita akan mendapatkan tambahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi selalu saya sampaikan bahwa apapun kejadian yang menimpa diri kita, itu harus kita sikapi dengan tepat. Jangan lupa bersyukur ketika mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan apapun yang mendatangkan sesuatu seperti apa yang kita inginkan. Sebaliknya, jangan pernah kita merasa kecewa, bersedih, resah, gelisah, dan sebagainya ketika kita diuji oleh Allah dengan beragam ujian yang harus kita hadapi. Dan ini yang selalu saya sampaikan, cerita-cerita tentang bagaimana orang-orang saleh, orang-orang yang betul-betul memiliki kesabaran yang luar biasa ketika diuji oleh Allah, itu sudah banyak kita baca, kita dengarkan, kita cermati. Hanya saja tidak semua orang bisa mengambil pelajaran dengan tepat apa yang telah dibaca, dicermati, dilihat, didengar, dan difahami dari setiap peristiwa dan apapun yang bisa dia fahami dari kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya. Ada jamaah saya yang mengeluh begini, Pak, kenapa saya ini selalu diuji dengan ujian yang berat, padahal saya melaksanakan sholat sudah sedemikian rupa saya laksanakan. Bahkan saya ini pernah melakukan puasa Daud, dan itu saya lakukan sudah bertahun-tahun. Zakat sudah saya laksanakan, sedekah sudah saya laksanakan, untuk berinfak pada siapapun dan dimanapun sudah saya laksanakan. Dan saya sudah berhaji, bahkan sudah berumrah. Sebagian besar harta saya itu habis untuk menyantuni fakir miskin dan anak yatim. Meskipun bukan berarti habis sama sekali, tetapi sangat berkurang. Nah, kenapa amal soleh yang saya lakukan itu justru mendapatkan balasan berupa ujian kehidupan yang luar biasa? Nah, dia mencerita, tidak menyebutkan ujiannya apa. Dan kemudian saya potong begini, orang yang diuji oleh Allah itu bukan berarti orang yang tidak baik. Bahkan orang-orang baik sebaik apapun itu selalu mendapatkan ujian dari Allah. Anda kan pernah membaca, minimal mendengarkan atau diceritai orang tentang kisah para rasul, kisah para nabi dan orang-orang saleh di zaman dahulu. Mereka itu orang baik. Mereka itu orang-orang yang sudah sedemikian rupa beribadah kepada Allah dan muamalahnya sangat baik. Tetapi diuji dengan ujian yang lebih berat daripada ujian yang mungkin selama ini kita alami. Sekarang kalau kita bicara tentang Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kurang baik apa dia? Tapi ujiannya luar biasa. Ketika kita bicara tentang Rasul-Rasul Allah seperti Nabi Yusuf alaihissalam, kisah Nabi Yusuf itu kan sangat heroik. Bagaimana dia diuji dengan dibully oleh saudara-saudaranya, difitnah oleh seorang wanita, dan berbagai ujian, berbagai macam ujian yang pernah dia alami, itu yang semuanya dilalui dengan sikap sabar. Akhirnya happy ending, dia mendapatkan kenikmatan dari Allah karena kesabarannya. Beberapa hari yang lalu saya bercerita tentang Nabi Ayub.
yang diuji dengan sakit yang menahun, dan bahkan di dalam kitab tafsir dikatakan kurang lebih 18 tahun Nabi Ayub itu sakit. Karena kesabarannya dia mendapatkan kenikmatan dari Allah, happy ending. Akhirnya penyakitnya sembuh dan harta yang hilang itu kembali pada dirinya. Nabi Lut itu kurang soleh apa itu? Dikhianati oleh istrinya, ditentang oleh kaumnya, dan bahkan terusir dari kampung halamannya. Tetapi akhirnya yang salah dihukum oleh Allah, dan Nabi Lut pun mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Dan kisah-kisah ini merupakan ibrah, pelajaran bagi kita, dan kita harus memahami, kemudian mencoba untuk menerapkan di dalam kehidupan kita. Saya pernah menjelaskan tentang konsep tafsir yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman yang disebut dengan double movement. Kita menghadapi hidup ini kan sekarang ini dan yang akan datang. Masa lalu kita ini kan sudah berlalu. Nah, ketika kita baca Quran, bayangkan Quran yang kita baca itu adalah bagian dari sesuatu yang terkait dengan diri kita sekarang ini. Jadi baca Al-Quran itu sebagai ayat-ayat yang turun di masa lalu untuk kita coba kita terapkan di dalam kehidupan kita sekarang, sehingga tafsir atas ayat-ayat Al-Quran itu menjadi sesuatu yang menyejarah di dalam kehidupan kita, karena kita bisa memahami peristiwa-peristiwa masa lalu untuk kita kaitkan dengan peristiwa saat ini dan di masa yang akan datang. Dan kalau dalam bahasa kajian ilmu tafsir ini sangat sederhana. Kalau kita itu bisa memahami asbabun nuzul dengan segala macam nilai yang ada di dalam asbabun nuzul itu, kita akan tahu ayat itu turun terkait dengan apa dan untuk apa ayat itu turunkan. Jadi kalau dulu saya menerangkan pada para mahasiswa saya, belajarlah asbabun nuzul dengan baik dan benar. Kita akan tahu betapa Allah itu menerangkan sesuatu di ruang yang tidak terbatas, di waktu yang tidak terbatas. Ada ruang dan waktu yang terkait dengan sebuah ayat Al-Quran, tetapi ayat itu bisa kita coba untuk kita tafsir ulang menjadi sesuatu yang menerangkan sesuatu yang ada di ruang kita, di waktu di mana kita ada, dan bukan mungkin nanti pada saatnya akan bisa kita tawarkan untuk menjadi solusi di masa yang akan datang. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan apa yang ditanyakan oleh salah seorang jamaah saya itu, saya katakan nggak usah bersedih dengan ujian yang kita hadapi itu, dan kita terima aja sebagai sesuatu yang wajar, karena tidak mungkin Allah itu bersikap zalim terhadap hambanya. Allah akan menguji diri kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dan pada saatnya kita pasti akan mendapatkan solusi dari Allah atas setiap ujian yang kita hadapi. Termasuk tadi malam saya ceritakan hal-hal yang terakhir diterangkan oleh para jamaah saya itu. Dalam situasi pandemi semacam ini nggak usah panik. Apakah kepanikan kita itu akan menyelesaikan masalah? Enggak. Gak usah marah, gak usah gelisah, gak usah resah. Keresahan, gelisahan kita, kemarahan kita itu tidak akan menyelesaikan masalah. Hadapi semuanya itu dengan tenang, berpikir jernih, dengan hati yang lapang. Insya Allah kita akan tetap bisa tersenyum dalam musibah apapun yang kita hadapi. Saya katakan virus itu ancaman bagi siapapun. Bahkan orang yang mengatakan bekerja dari rumah itu juga tidak akan 100% selamat dari serangan virus itu. Karena apa? Virus itu bisa menyebar kemanapun melalui siapapun yang berinteraksi dengan kita, termasuk interaksi kita dengan benda-benda yang di situ ada virus. Itu bisa membuat kita itu terserang oleh virus yang ada di situ. Sekarang siapa yang bisa aman dari virus yang disebut dengan corona itu, kalau kita itu yakin bahwa corona itu ada di sebelah kita, karena semuanya sudah menyebar begitu rupa. Dan saya baca tentang kemungkinan mutasi virus itu, maka obat apapun yang misalnya kalau sekarang sudah ada dibuat oleh manusia itu tidak akan menjamin selamanya manusia itu akan selamat dari serangan virus itu, dan
tidak akan sakit karena serangan virus itu. Bahkan saya dengan logika saya yang sederhana mengatakan bahwa vaksin apapun sekarang ini itu tidak akan menjamin orang itu akan bisa imun dari serangan virus di masa-masa yang akan datang. Karena apa? Virus hari ini itu dihasilkan dari penelitian yang cermat, misalnya dari virus-virus yang ada saat ini atau sebelumnya, sehingga vaksin yang dihasilkan itu adalah vaksin untuk mengantisipasi kemungkinan adanya serangan dari satu virus atau virus-virus yang diteliti dan sudah dikenali. Dan pada saatnya, dalam bahasa teman saya seorang dokter itu, vaksin itu seperti tentara yang akan bisa berhadapan dengan musuh-musuh yang dia kenal. Dan ketika harus berhadapan dengan musuh yang dia kenal, bisa saja musuh-musuh itu lolos karena tidak dikenal oleh tentara itu. Saya pernah bercerita tentang permainan sepak bola. Saya itu dulu punya teman yang sangat gemar permainan sepak bola, namanya Pak Slamet. Pak Slamet itu seorang bek yang sangat tangguh di PSIM, Persatuan Sepak Bola Indonesia Mataram di Yogyakarta. Dia itu bisa mengadang striker-striker dengan karakter yang sudah dia kenal. Sehingga dulu ketika dia bermain dengan seorang yang bernama Hengki Rumiri, itu orang dari Papua yang bermain di klub tertentu di Jogja, itu ketika harus berhadapan dengan Pak Slamet sulit, yaitu melewati back yang namanya Pak Slamet itu. Karena apa? Kedua-duanya sudah saling mengenal, sehingga dribbling yang dilakukan oleh sang striker yang namanya Hengki Rumiri itu seringkali kandas dan bahkan sulit untuk menembus kekuatan dari back yang namanya Pak Slamet itu. Tapi Pak Slamet itu sering gagal menghadang striker-striker yang tidak dia kenal. Ya. Sementara itu Hengki Rumiri itu ketika bermain berhadapan dengan back-back yang belum mengenal karakter bermain dia seringkali lolos. Saya sekarang selalu ingat dengan Cristiano Ronaldo misalnya. Cristiano Ronaldo itu pemain yang handal, tetapi dia seringkali gagal untuk melewati pemain-pemain belakang yang sangat mengenal karakter dia. Demikian juga Lionel Messi. Lionel Messi itu adalah seorang striker yang tangguh di Barcelona, klub yang sekarang ini menjadi andalan dia dan mengandalkan dirinya. Tetapi begitu bermain dengan timnasnya, tim nasional Argentina, dia seringkali gagal untuk bermain sebaik ketika dia bermain di Barcelona karena tidak ada kawan yang bisa bekerjasama dengan dirinya, dan bahkan dia seringkali berhadapan dengan pemain-pemain lawan yang tahu betul karakter dirinya, sehingga dia sering gagal untuk menerobos pertahanan lawan bersama kawan-kawannya dari Argentina. Padahal kurang bagus apa Messi itu, Lionel Messi itu. Nah, inilah yang selalu saya sampaikan sebagai ibrah. Jangan pernah kita terlalu percaya dengan kemampuan kita, karena di atas segala macam kemampuan kita ada kekuasaan yang maha dahsyat yang mampu menjungkar balikan logika kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, maha perkasa, maha kuasa atas segala-galanya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang beragam itu, saya katakan secara umum begini: tidak usah kita resah, tidak usah kita gelisah, tidak usah kita panik, tidak usah kita bersedih dengan segala macam ujian yang diberikan oleh Allah pada diri kita, kapanpun dan dimanapun kita berada. Apapun macam ujian yang kita hadapi, serahkan semuanya kepada Allah dengan sikap tawakal, dan pada sikap tawakal kita itu kita iringi dengan ikhtiar sekuat kemampuan kita, dan kita berdoa kepada Allah dengan permohon sungguh-sungguh pada Allah dengan satu harapan agar Allah bisa memberikan jalan yang terbaik bagi diri kita untuk melewati segala macam ujian yang kita hadapi. Bahkan kemarin siang saya mengutip satu posting unggahan dari salah seorang mantan murid saya. Keikhlasan itu adalah sesuatu yang bisa menciptakan energi yang luar biasa. Seorang yang ikhlas untuk menerima semua hal yang dia hadapi itu akan menjadi orang yang tenang di dalam menghadapi semua persoalan yang dihadapi. Dan peristiwa apapun yang dialaminya
itu dengan cepat dia kembalikan kepada Allah. Karena apa? Dia itu berbuat sesuatu karena Allah. Dia mencintai sesuatu karena Allah, dia membenci sesuatu karena Allah, dia berbuat sesuatu apapun dia lakukan itu karena Allah. Dan yang dicari cuma satu, ridha Allah. Nah, ilustrasi yang saya kembangkan dulu begini. Ketika kita itu berharap untuk mendapatkan sesuatu dan ternyata sesuatu yang kita harapkan itu tidak kita dapatkan, jangan resah dan jangan gelisah. Karena Allah belum ridho untuk memberikan sesuatu yang kita harapkan itu untuk kita dapatkan. Sebaliknya ketika kita itu justru mendapatkan sesuatu yang tidak kita harapkan, jangan kecewa. Karena boleh jadi sesuatu yang kita dapatkan yang bukan sesuatu yang kita harapkan itu merupakan sesuatu yang terbaik yang datang dari Allah, yang diberikan Allah pada diri kita. Oleh karena itu cukuplah kita bersyukur atas pemberian Allah dengan pemberian apapun yang telah diberikan oleh Allah. Dan pada saatnya jangan pernah kita resah dan gelisah ketika kita kehilangan sesuatu yang sudah kita nikmati pada saat kita mendapatkannya, karena Allah meminta kembali apa yang telah kita peroleh itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ini yang ingin saya sampaikan. Saya tadi malam sampai tadi pagi merenung ketika membaca surat Al-Baqarah ayat 155. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang pertama ingin saya tekankan di sini, Allah menyatakan dengan pernyataan wala nabluwannakum, dan sungguh kami akan memberikan cobaan. Kepada siapa? Kepadamu. Ini siapa ya? Kepada kita semua ini. Baik kita sebagai pribadi, kita sebagai anggota keluarga, kita sebagai anggota masyarakat, kita yang merupakan komunitas dalam keluarga kecil, keluarga besar, dan masyarakat, dan melebar pada bangsa ini dan semua manusia di dunia ini. Itu akan diuji oleh Allah dengan berbagai macam cobaan, beberapa ujian apapun yang datang pada diri kita. Dan sesuatu yang dikatakan cobaan itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Ketika kita ingin damai, ingin tenang, ingin mendapatkan kebahagiaan, ingin mendapatkan ketenangan jiwa, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Kita menghadapi peristiwa yang menakutkan, meresahkan, menggelisahkan. Ya. Pada saatnya kita mungkin akan berhadapan dengan banjir, berhadapan dengan gempa bumi, tanah longsor, dan banyak sekali sesuatu yang kita hadapi itu yang menakutkan, membuat kita cemas, membuat kita gelisah. Alhamdulillah. Dan secara pribadi mungkin kita pernah menghadapi persoalan-persoalan semacam itu. Saya pernah satu saat itu naik bis dari Jogja ke Tegal. Di tengah jalan bis itu berpapasan dengan truk yang agak oleng. Sopirnya itu sudah agak sedikit panik itu. Nah, dia pinggirkan bis itu sampai di pinggir jalan yang di situ ada sungai kecil. Ya, kalau dalam bahasa Jawa itu kalenan itu. Sungai kecil yang ketika bis itu terlalu mepet bisa saja masuk ke sungai kecil itu. Nah, tapi qadar Allah menentukan sesuatu yang baik untuk kami dan bis itu. Ketika sudah berhadapan dengan truk yang agak oleng itu, truk olengnya menuju ke kiri sehingga menghindar dari bus yang saya tumpangi itu dan selamat. Langsung saya ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Kami selamat. Andai kata truk itu olengnya ke kanan bisa tabrakan. Tapi qadarullah, Allah menentukan sesuatu untuk bisa membuat kami tenang.
Itu salah satu peristiwa saja. Dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang lain yang tidak bisa saya ceritakan satu persatu. Tetapi itulah sesuatu yang sering kita hadapi. Yang kedua, kita ini tidak ingin lapar. Kita ini tidak pernah ingin lapar. Tapi kelaparan itu bisa terjadi di mana-mana. Sekarang ini di masa pandemi, ada orang yang sudah tidak bisa makan 3 kali sehari misalnya, atau makan dengan makanan yang standar, sehingga yang namanya kelaparan itu bisa terjadi di mana-mana karena orang tidak punya sesuatu yang bisa dia gunakan untuk memberi makanan yang cukup untuk kepentingan sehari-harinya. Bahkan pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu sampai kapan ini terjadi, itu secara ekonomi sudah menjadi problem yang luar biasa bagi masyarakat di tingkat bawah. Saya kira di tingkat atas pun juga mengalami itu, tapi yang paling saya lihat, saya rasakan betul ketika saya harus berinteraksi dengan masyarakat di tingkat bawah, sehingga saya menunda untuk mengeluarkan uang yang saya miliki itu untuk sesuatu yang tidak terlalu penting, padahal itu penting. Saya belum bisa memberikan sumbangan kepada teman-teman saya yang punya acara atau punya rencana sesuatu yang dimintakan pada saya, karena saya harus prioritaskan untuk membantu tetangga, saudara-saudara yang memang harus saya bantu sebatas kemampuan saya, dan itulah ujian dari Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kelaparan bisa terjadi di mana-mana, dan sekarang sudah nyata di depan mata kita. Dan bahkan yang ketiga, namanya kekurangan harta. Saya sebagai orang yang mendapatkan gajian setiap bulan saja itu merasakan betapa sekarang gaji itu harus saya miris dengan baik untuk bisa mencukupi kebutuhan saya sekeluarga dan juga kebutuhan orang-orang yang harus saya bantu. Saya bayangkan bagaimana mereka yang bekerja secara harian, yang upah hariannya itu atau hasil hariannya itu ya sesuatu yang harus dia gunakan setiap hari untuk makan minum. Luar biasa, mereka harus prihatin. Sekali lagi beberapa hari yang lalu, hari Jumat, saya ketemu dengan supir taksi, cleaning service, cleaning service, dan orang-orang yang mengharapkan upah hariannya itu betul-betul menjadi sesuatu yang diharapkan untuk memberi makan dirinya dan keluarga. Ketakutan mereka, jangan-jangan ini akan membuat kami semuanya lapar. Dan itulah kenyataan hidup yang dihadapi oleh banyak orang ketika orang sudah kekurangan harta. Dan bahkan banyak orang yang sakit, orang yang meninggal sebagai akibat dari penyakit yang menyertai serangan virus corona ini. Yang menyertai coronanya apa penyakitnya, orang bisa berdebat. Tapi ada orang yang sakit, yang sakitnya itu bertambah sakit ketika ada serangan virus itu, sehingga orang itu meninggal atau sakit parah. Demikian juga hasil pertanian sekarang itu sulit diharapkan, karena meskipun mereka panen, harga dari hasil pertanian itu sekarang fluktuatif sekali, berubah-ubah dengan sangat drastis. Ketika terlalu banyak di pasar nggak laku, harganya merosot tajam. Ketika mereka itu tidak mendapatkan hasil yang baik, bukan berarti dengan sendirinya akan naik. Karena daya beli masyarakat itu sangat merosot. Sekarang ini banyak buah-buahan atau hasil pertanian itu yang tidak laku di pasaran, bukan karena tidak berkualitas, tapi karena masyarakat tidak membeli. Bukan tidak mau membeli, karena tidak mampu membeli. Terbengkelai. Saya bahkan berada di sebuah pasar kecil di dekat rumah saya, itu melihat bagaimana makanan-makanan kecil yang dulu larisnya bukan main, sekarang itu terbengkalai, tidak laku karena masyarakat tidak membeli. Beberapa malam saya mencoba mencermati penjual angkringan. Nah, mereka mengeluh. Di samping mereka itu dibatasi waktunya untuk menjual hanya sampai jam 7 malam. Mereka itu buka sekitar jam 4 sampai jam 5 sore, jam 7 malam harus menutup dagangannya karena ada aturan yang terkait dengan kebijakan pemerintah. Pembelinya juga sangat minimal, sedikit sekali, sehingga
uang yang dihasilkan dari hasil penjualan makanan dan minuman itu sangat minimal sekali, sangat sedikit sekali dan tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup dirinya setiap hari. Dan ini akan berlangsung terus-menerus sampai pada titik di mana kita sudah keluar dari krisis yang terkait dengan dampak dari peristiwa pandemi COVID-19 ini. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, nah ada sesuatu yang membuat saya itu sedikit tenang ketika Allah mengatakan wabashshirus sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Artinya ada satu titik di mana kita itu bisa menjadi sesuatu, menjadi kelompok orang yang tidak resah dan gelisah dengan ujian itu. Karena apa? Kita punya sikap sabar. Sikap sabar itu adalah sebuah sikap yang ketika kita eksperimentasikan dalam kehidupan, itu seperti orang yang punya kesediaan untuk menunda sesuatu yang ingin dia peroleh, karena ada proses yang terhambat untuk dia peroleh sesuatu yang dia inginkan, diharapkan itu di satu tempat, di satu waktu, yang membuat dia itu tidak mungkin memperoleh sesuatu yang diharapkan itu tepat pada waktunya seperti apa yang diharapkan. Kesabaran orang ketika ujian apapun itu terkait dengan bagaimana dia mau berproses dengan proses yang mungkin akan sedikit lebih lambat dari apa yang dia inginkan. Dan banyak hambatan dan tantangan yang harus dihadapi ketika dia harus mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, inilah ayat yang menginspirasi saya untuk bercerita ketika kita ini mencoba untuk menghadapi kehidupan apapun. Saya katakan tidak ada jalan yang tidak berkelok. Ini ungkapan klise yang sering saya katakan untuk memotivasi diri saya. Tidak ada lautan yang tidak berombak, tidak ada ladang yang tidak beronak. Di mana ada kehidupan, pasti di situ ada ujian dan cobaan. Nah, inilah yang sering saya ceritakan tentang sketsa kehidupan dunia yang fana ini. Allah itu menjadikan dunia seisinya itu sebagai medan tempaan. Kalau dalam bahasa Arab disebut darul ibtila, untuk menguji kualitas kesabaran dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mengutip sebuah ungkapan yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika dia mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menguji hambanya yang beriman, tidak untuk membinasakan hamba itu, tetapi untuk menguji sejauh manakah kesabaran dirinya dan penghambaannya kepada dirinya, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesabaran dia itu diuji, dan bagaimana dia beribadah kepada Allah itu diuji, sejauh mana ketaatannya kepada Allah ketika diuji dengan berbagai macam ujian kehidupan. Karena sesungguhnya Allah itu harus ditaati kapanpun dan dimanapun kita berada. Dan dalam kondisi sesulit apapun, dalam hal-hal yang tidak disukai oleh setiap orang, Allah tetap harus kita jadikan sebagai pusat peribadatan. Kita harus mencintai Allah dengan cinta yang tulus, karena Allah memang menjanjikan pada kita untuk memberikan yang terbaik kepada siapapun yang mencintainya dengan beribadah kepadanya. Dalam suka dan duka kita harus beribadah kepada Allah, termasuk ketika kita mendapatkan musibah. Jangan pernah kita lupa kepada Allah, karena semuanya itu datang dari Allah dan akan kita kembalikan semuanya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seringkali saya membuat ilustrasi begini. Ketika orang itu diminta untuk beribadah, dia akan siap beribadah kalau ibadah yang dilakukan itu adalah ibadah yang disukai. Tetapi begitu dia harus melakukan sesuatu yang tidak dia sukai, dia ogah-ogahan, dia malas, dia enggan. Dan disinilah kualitas hamba itu diuji. Mereka yang betul-betul taat pada Allah itu, dia tidak peduli dalam keadaan suka atau duka, dia tetap beribadah kepada Allah seperti apa adanya. Inilah sesuatu yang pernah saya jelaskan. Orang yang berikhlas itu akan berbuat sesuatu dengan tindakan yang sama, apakah dia itu dilihat orang atau tidak dilihat orang.
Dalam suka dan duka dia mengalir menjadi orang yang secara natural berbuat sesuatu apa adanya. Ketika saya mengaji, saya pernah ditanya oleh orang, Pak, kalau Bapak mengaji tiba-tiba yang hadir itu terlalu sedikit, apakah Bapak tidak senang? Saya katakan saya bukan mengaji dalam rangka untuk dipuji orang. Itu saya katakan begitu untuk menegaskan saja, bukan untuk apa-apa. Jadi bagi saya mengaji itu adalah kewajiban, itu tanggung jawab, sehingga siapapun yang mau mengaji pada saya, ya saya akan mengaji untuk bisa memberikan sesuatu yang terbaik bagi mereka yang mau mengaji. Tapi yang tidak mau mengaji pada saya tidak harus saya paksa, dan tidak boleh saya memaksakan kehendak agar mereka itu mau mengaji. Jadi kalau saya mengaji di sebuah tempat, berapapun yang datang ya saya mengaji, dan saya akan berusaha untuk mengaji apa adanya. Ketika data yang datang banyak, saya juga tidak terlalu bangga. Dan saya bermohon pada Allah, jangan sampai aku bangga ketika aku ditepuk tangani oleh orang. Dan jangan sampai aku resah dan gelisah, apalagi kecewa ketika orang cemberut ketika berhadapan dengan saya dan tidak mau mengapresiasi apa yang saya lakukan. Dan inilah yang selalu saya sampaikan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi, sejauh mana kesabaran kita dan sejauh mana ketaatan kita pada Allah itu akan menentukan apa yang bisa kita lakukan ketika kita mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita diminta untuk taat kepada Allah, taatlah dengan selalu mengerjakan perintah Allah. Ketika kita itu digoda untuk berbuat maksiat, tahan diri dari segala macam sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk kita lakukan. Jangan pernah berbuat maksiat sekecil apapun. Yang ketiga, ketika kita mendapat musibah apapun yang menimpa kita, jadilah orang yang bersabar untuk menerima segala musibah yang kita alami itu dengan sikap ikhlas dan ridho terhadap takdir yang ditentukan oleh Allah. Dan inilah yang selalu saya sampaikan. Kita bisa membaca misalnya di dalam penjelasannya Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam sebuah risalahnya yang ditulis yang berjudul Qaidah As-Sabr. Saya juga membaca di dalam kitab Syarah Sahih Muslim karya Nawawi, dan juga membaca kitab Madarijus Salikin. Nah, sebuah kitab yang sampai saat ini saya cermati. Di dalam kitab Madarijus Salikin yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, juz 2 halaman 156, ada keterangan seperti itu, bahwa para ulama sepakat bahwa senjata utama untuk menghadapi semacam ujian apapun, segala macam ujian apapun, hanya satu yang bisa kita jadikan senjata: kesabaran. Sabarlah untuk menghadapi musibah apapun yang menimpa diri kita. Jadilah orang yang ikhlas menerima apapun yang datang dari Allah dan ridho terhadap apapun takdir dari Allah yang telah ditentukan oleh Allah pada diri kita, kapanpun dan dimanapun kita berada. Marilah kita tengok diri kita, apakah kesabaran kita itu sudah prima atau belum. Kalau belum, kita bermohon pada Allah. Mudah-mudahan Allah betul-betul memberikan pada diri kita kesabaran yang akan memberikan jalan pada diri kita untuk menghadapi segala macam ujian yang harus dihadapi di dalam hidup ini. Ujian apapun, cobaan apapun, insya Allah akan bisa kita hadapi dengan kesabaran yang kita miliki. Dan inilah yang selalu saya sampaikan, bahwa ketika kita itu berhadapan dengan apapun yang kita hadapi, hanya ada satu hal yang bisa kita jadikan sebagai senjata untuk menghadapi segala macam cobaan yang terjadi pada kita, yaitu satu: kesabaran. Semoga Allah menganugerahkan kesabaran kepada diri kita, sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk bersikap istiqomah di atas kebenaran yang datang dari Allah dikala ujian dan cobaan menerpa diri kita, kapanpun, dimanapun, dan sebesar apapun cobaan hidup yang harus kita hadapi. Inilah sesuatu yang selalu saya sampaikan untuk memotivasi diri saya dan pada siapa orang yang berhadapan dengan saya dan bisa berdialog dengan diri saya. Sekali lagi, inilah keterbatasan saya untuk menerangkan sesuatu yang harus saya katakan terkait dengan pertanyaan dari para jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.